Kita masih dalam tahap information gathering. Sebelumnya kita sudah mempelajari cara melacak IP address dan mencari informasi-informasi penting lainnya dengan menggunakan beberapa tool seperti Whois dan WordWeb. Sekarang kita akan mempelajari cara melacak email address dari sebuah website. Oke, email address ini adalah salah satu informasi yang sangat penting sekali kita ketahui, kita miliki jika kita ingin melakukan aktivitas hacking tertentu. Misalnya kita ingin melakukan brute force attack, kita bisa gunakan email address dan password field nanti untuk melakukan brute force attack. Dan contoh lain yang bisa kita gunakan, di mana kita gunakan email adalah melakukan social engineering. Ya, kita bisa melakukan social engineering di berbagai media sosial seperti Facebook, Twitter, dan bahkan WhatsApp, dan salah satunya adalah email. Oke, dengan mengirim email. Jadi kita harus tahu email address dari si target. Jika kita tahu email address-nya, kita bisa melakukan social engineering, misalnya dengan mengirim payload ke target melalui email, dan payloadnya bisa kita buat dalam bentuk gambar, foto, atau sebuah aplikasi. Dan ketika si target membuka foto, memang tidak terlihat terjadi apa-apa, hanya seperti foto biasa, gambar biasa, tetapi di baliknya ada payload yang bekerja yang memberikan kita akses kepada perangkat yang dia gunakan. Oke? Dan salah satu sukses terbesar seorang hacker adalah dengan melakukan social engineering. Oke, jadi sangat penting sekali kita bisa mengetahui informasi-informasi penting seperti email dari si target. Oke, dan kita akan belajar cara membuat payload nanti di pada bagian post exploitation. Oke. Dan sekarang kita baru mempelajari cara melacak email address. Dan tool yang akan kita gunakan di sini yang pertama adalah tool The Harvester. Oke. Dan nanti kita juga menggunakan tool lain seperti hunter.io. Oke. Sekarang kita buka terminal. Untuk menggunakan The Harvester, kita ketik saja langsung The Harvester. Enter, dan kita sudah masuk ke terminal The Harvester, dan kita lihat bannernya. The Harvester 4.0.3 coded by Christian Martorella. Oke. Dan di sini kita lihat usage-nya, cara menggunakan The Harvester. Kita tinggal ketik The Harvester, kemudian kita masukkan opsi-opsi yang disediakan di sini. Oke. Sekarang kita akan coba The Harvester. Kita akan lihat help menunya. Nah, di sini jika kita ketik help seperti itu, kita akan melihat opsi yang lebih banyak. Oke. Ya, ada help, ada domain seperti ini, limit. Kita bisa gunakan semua opsi ini, tetapi yang penting kita lihat di bawah ini ada opsi B. B ini adalah opsi untuk source ya. Kita bisa mencari email address dengan masukkan source yang di bawah ini. Misalnya Anubis Baidu, kita bisa melakukan pencarian di sini, Hunter, Google, ada Twitter, dan lain-lain. Oke, jadi kita akan masukkan source dengan menggunakan opsi B. Oke, sekarang kita akan coba. Kita clear, ketik The Harvester, kemudian kita masukkan domainnya, domain menggunakan opsi D, domainnya misalnya dpr.go.id, kemudian kita masukkan B. B ini adalah source. Jika kita ingin menggunakan semua source tadi, kita akan ketik all di sini. Kalau kita ingin menggunakan source tertentu, misalnya kita ketik nama source-nya, bisa Google. Oke, tapi mungkin kita akan coba all. Kita akan cari semua source-nya, bukan Google saja. Dan opsi L, nah L ini kita gunakan untuk
deep untuk dalamnya search, misalnya dia akan mencari 500. Kalau defaultnya 500, kita bisa buat lebih dari 500, misalnya 1000, atau bisa juga kita buat kurang dari 500. Ya, mungkin kita buat di sini 500, atau jika kita tidak isi opsi L-nya, dia akan secara default mencari sebanyak 500. Oke. Sekarang kita akan coba tekan enter. Oke, dia akan memulai proses. Kita akan tunggu sampai selesai. Oke, sekarang prosesnya sudah selesai. Kita bisa lihat hasilnya di atas. Scroll ke atas. Dan ini adalah host yang ditemukan. Ada 105 host, kita bisa lihat di bawah. Tetapi tujuan kita adalah ingin mencari email address. Nah, di atas kita bisa lihat di sini email address. Ada 6 email yang ditemukan. Oke. Contohnya ini Ahmad Nugroho dpr.go.id, Humas dpr.go.id, perpustakaan, dan seterusnya ya. Jadi dengan tool The Harvester ini kita bisa menemukan 6 email address di domain dpr.go.id. Oke. Sekarang kita sudah berhasil menemukan email address. Informasi lain yang bisa juga kita lihat dari The Harvester ini ada juga IP ya. Di sini ditemukan 8 buah IP dan ada juga URL ya. Ini ada 6 URL yang ditemukan. Oke. Nah, itu dia kira-kira hasil yang kita dapatkan dari The Harvester. Tapi yang terpenting adalah kita bisa menemukan beberapa email dari domain dpr.go.id. Oke, tetapi ada sedikit problem dengan tool The Harvester ini, yaitu tidak konsisten. Tool ini tidak konsisten. Kadang dia bisa men-scan dan memperoleh email dari sebuah domain seperti ini, ya. Tapi kadang-kadang ketika kita menggunakan di lain waktu, di domain yang sama, dia tidak bisa menghasilkan email seperti ini. Dia hanya bisa menemukan 0 email, tetapi domainnya tetap sama, ya. Ini saya tidak tahu kenapa bisa tidak konsisten seperti itu. Tapi sekurang-kurangnya kita sudah tahu bahwa ada tool yang bernama The Harvester, dan mungkin suatu saat kita juga akan menggunakan tool ini ketika kita membutuhkan, dan pada contoh kasus ini kita bisa menemukan beberapa email dengan tool ini. Oke. Nah, untuk itu kita tidak bisa hanya bergantung pada satu tool, ya. Kita bisa cari tool yang lain yang juga bisa untuk mencari email, dan bahkan nanti kita juga akan membuat tool sendiri dari bahasa Python yang bisa melakukan hal yang sama dengan The Harvester ini, yaitu mencari email dari sebuah domain. Oke, itu tentang The Harvester. Selanjutnya kita akan mempelajari tool yang lain seperti Hunter.io. Oke, Hunter.io ini kita bisa gunakan melalui web browser. Oke, kita akan buka web browser. Ketik saja hunter.io, kemudian OK. Nah, sekarang kita sudah berada di halaman hunter.io. Oke. Nah, cara untuk mencari email ini cukup gampang. Kita tinggal ketik domain yang ingin kita cari email. Seperti tadi, dpr.go.id. Oke, sekarang kita tekan Find Email Addresses. Dan kita bisa lihat di sini, kita mendapat 5 email ya, dari dpr.go.id, tetapi sebagian dari emailnya itu disengaja di blur ya. Jadi kita tidak bisa melihat penuh. Ini karena kita belum membuat akun. Jadi untuk melihat email secara penuh kita harus membuat akun. Sekurang-kurangnya akun gratis ya, free account. Ya, dengan membuat akun, dengan sign up di sini kita bisa melihat sekitar 10 email dan tidak ada email yang di blur atau kabur seperti ini. Oke. Dan kalian silakan sign in di sini atau sign up. Jika kalian belum punya akun, sign up dulu dan setelah itu ulang lagi melakukan find email. Dan saya akan sign in dengan akun saya.
Oke, nah sekarang saya sudah sign in, sudah login dengan akun gratis ya, free account saya. Dan saya akan coba lagi cari dpr.go.id. Kemudian tekan enter. Nah, kita bisa lihat di sini ada sekitar 10 email yang bisa kita lihat dari hunter.io ini dengan menggunakan akun gratis ya. Semuanya itu ada sekitar 926 hasil pencarian. Ya, mungkin semuanya adalah email ya. 926 email yang bisa kita peroleh, tetapi harus dengan menggunakan akun yang berbayar ya. Kalau yang gratis, kita bisa melihat sekitar 10 email. Kita lihat di sini, di atasnya ada namanya, nama usernya, penggunanya, dan di bawahnya ada email address-nya. Oke. Dan kita bisa klik di sini, ada sumbernya dari mana. Ini sumbernya, ada linknya. Oke. Oke, jadi ingin mencari email, itu sangat bagus sekali dengan menggunakan hunter.io ini. Kalau kita lihat di sini, ada sampai 900 email address yang bisa diperoleh dari dpr.go.id. Tetapi, ingin melihat semuanya, kita diminta untuk menggunakan akun berbayar ya. Oke. Oke, mungkin untuk video kali ini kita hanya mempelajari 2 buah tool ini untuk melacak email address dari sebuah domain. Selanjutnya mungkin kita akan mempelajari tool yang kita buat sendiri dengan bahasa Python untuk mencari email dari sebuah domain.